Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin. Caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, Pak Prabowo sebelumnya seperti enggan bicara, enggan mengomentari tentang Fufu Fafa. Namun, baru-baru ini di dalam sebuah pidato terbarunya Pak Prabowo, ia menyinggung atau menyentil sosok Fufu Fafa yang katanya hindarilah caci maki karena bagaimanapun juga akan ketahuan. Meskipun tidak spesifik menyebut tentang Fufu Fafa, namun sepertinya pidato Pak Prabowo itu diindikasikan untuk Fufu Fafa. Seperti apa pidato Pak Prabowo? Mari kita simak bersama dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju, minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai, ya kan? Bener kan? Minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita, saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka ini. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin. Caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin. Jangan saudara tugaskan
untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik, terang-terangan. Oke, jadi itulah tadi pidato Pak Prabowo bagaimana menurut pemirsa sekalian. Dan ada yang bilang begini, bahwa katanya Pak Prabowo itu sudah tahu siapa itu Fufu Fafa. Sudah tahu dari lama lah. Jadi saya mengenal PS ini orang yang sudah selesai duniawinya. Jadi ketika saya menggadang Pak Jokowi dulu, saya menganggap beliau ini orang yang selesai duniawinya kala itu. Nah sekarang kita akan melakukan repetisi dengan Pak PS. Saya yakin dia tahu kok, dia diomongin nggak benar seperti yang terbaca sekarang, tapi bukan itu pemikirannya. Apa yang kita bahas tentang Fufu Fafa, kalau seorang forensik digital analis bisa membuktikan dan itu benar, betapa malunya peradaban bangsa ini. Malu tidak? Coba saya tanya ke Anda semua, malu tidak? Saya malu. Kalau gitu mari kita tantang ya. Dulu saya juga banyak ditantang Mas. Ketika saya dulu banyak nulis, Mas, Anda belum patut untuk nulis, Anda belum doktor. Oke, sekarang saya buktikan, alhamdulillah saya udah doktor. Ya gitu sekarang. Dan ketika kemudian saya tadi ditanya soal forensik digital, oke, saya in progress ke sana. Tapi apa harus menunggu saya lulus untuk dapat sertifikat itu untuk menganalisis? Saya kira tidak. Ya. Dan kalau memang ada, saya tantang sekarang, Bang Iwan, Bang Gali. Kalau ada digital forensic certified yang tadi disebut Mas, buka Fufu Fafa itu, jujur siapa yang ada di baliknya. Saya akan mendukung apapun temuan. Tapi kalau temuannya ternyata malah belok, kemarin ada soalnya yang katanya dia pakar keamanan cyber di salah satu TV Bang Gali. Ngomongannya malah soal kedamaian, itu sudah lama 10 tahun, sudah ke belakang. Ini pakar keamanan digital atau pakar apa gitu loh. Concern pada bidangnya. Saya setuju Bang, makanya saya juga on progress ke sana Bang Iwan. Bagus makanya kalau on progress ke sana. Makanya saya tantang, ayo pakar-pakar digital, forensik digital, temukan atau telitilah akun Fufu Fafa itu segera. Itu saya setuju. Ya, lanjut Bang, boleh. Jadi kita bisa mencari, artinya tim independen pun bisa, yang bersertifikat sekarang sudah banyak kok ya. Kalau dulu kan awal-awal masih ada Ruby Alamsa. Dan saya yakin mereka akan bekerja independen. Kan sudah saya katakan, kalau terbukti sahih, terus kita, saya mempertanyakan, malu nggak? Malu nggak semua? Tadi dijawab kok, malu kok. Terus ngapain kita goreng-goreng terus kemaluan kita? Gitu? Bedakan oknum dengan kita, Bang. Ini oknum ini. Saya bisa kata oknum, dan itu bukannya di dunia maya, di dunia nyata Bang Karni. Kalau kita lihat track recordnya, anak ini pernah buka bisnis martabak. Namanya Markobar, martabak Kota Barat di Solo. Betul, ya. Lanjut ya. Terus gini, bentar. Dulu di warungnya itu, di ruangannya itu, dia menempelkan gambar. Dia meng-hire orang untuk melukis gambar Illuminati. Gambar Cyclops. Yang kemudian dikatakan oleh orang, ini Dajjal. Menurut saya ngapain juga sih dia di warungnya dia gambarin. Jadi memang pikirannya sudah agak aneh gitu. Baik pemirsa, terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana menurut pemirsa sekalian? Silahkan diskusi di bawah dengan akal sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam perjuangan dan salam akal sehat.